Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Kalau yang sebelumnya itu kita udah bahas tentang definisi multimedia secara umum, kemudian kita juga udah ngebahas tentang proses pengolahan audio di pertemuan kedua. Kali ini kita bahas tentang gambar. Jadi mungkin di sini kalian pasti pernah deh kayaknya nemuin quotes ini atau baca quotes ini. A picture is worth a thousand words atau a picture paints a thousand words. Jadi itu sebenarnya ngejelasin betapa kuatnya gambar itu sebagai media komunikasi. Jadi dari visual itu kita bisa menyampaikan makna yang sangat banyak dalam satu buah gambar gitu. Contohnya aja misalkan satu gambar itu bisa langsung menggambarkan suasana, emosi, bahkan cerita utuh tanpa satu kata pun. Nah, dalam konteks teknologi informasi, ini jadi alasan kenapa kita pakai infografis, UI design yang visual, icon, bahkan dalam meme karena otak manusia itu memproses gambar itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Tapi sebenarnya gambar itu sendiri apa sih? Nah, gambar itu adalah representasi visual dari suatu objek, konsep, atau imajinasi yang dituangkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, baik secara manual maupun digital. Tapi dalam konteks multimedia, tentu saja gambarnya ini merupakan salah satu elemen utama dalam menyampaikan informasi secara visual, yang mana ini bentuknya digital. Nah, dan ini memang dapat menyampaikan pesan dengan lebih tepat dan berkesan karena disampaikan dalam bentuk visual dan mampu memfokuskan perhatian orang lain terhadap pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ini mungkin ada beberapa pengertian gambar menurut para ahli. Bisa kalian baca aja ini di sini. Ini ada dari Katrina Clipper Merced, Herbert Sendan dan M. Arnold Parban, dan lainnya. Kemudian fungsi dari gambar sendiri itu apa sih? Jadi sebenarnya ada berbagai macam fungsi gambar. Yang pertama itu mungkin disebut sama fungsi referensial. Apa sih itu? Yaitu sebuah gambar itu memungkinkan berfungsi referensial karena mencoba melukiskan atau mengkomunikasikan suatu bentuk gagasan dengan cara seobjektif mungkin. Kemudian ada fungsi emotif, itu upaya untuk mengkomunikasikan tanggapan subjektif dari pembuat pesan seperti kesan estetis, artistik, feminim, maskulin, sampai dengan stylic atau bergaya. Nih contohnya, seperti yang di kiri ini ada gambar desain mode femininitas, maskulinitas. Kemudian ada juga fungsi konatif, nah ini mungkin yang paling sering kalian lihat atau yang kalian ketahui, itu adalah sebuah upaya untuk membujuk komunikan mengambil tindakan tertentu, seperti membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Contohnya gambar sebuah iklan nih ya, kayak gambar nih makanan-makanan mengiklankan makanan yang membujuk para yang melihat untuk mau membeli gitu apa yang kita tawarkan. Kemudian ada fungsi estetis, ini adalah sebuah upaya untuk membangkitkan rasa akan keindahan, keselarasan, keharmonisan, dan estetik sebuah karya. Ini contohnya seperti gambar pemandangan dari ada kapal di situ. Kemudian ada fungsi metalinguistik, kalau ini upaya untuk mengomentari, membentangkan, atau menguraikan komunikasi-komunikasi lain. Fungsi metalinguistik ini biasanya tuh dijumpai pada gambar-gambar grafik dan bentuk-bentuk diagram. Nah, kalau untuk jenis-jenis gambar sendiri, itu ada 2 jenis sebenarnya. Ada yang namanya vektor sama bitmap. Apa sih bedanya? Nah, di sini ada tabelnya perbedaan antara si vektor sama bitmap itu. Jadi kalau misalkan vektor itu, dia itu disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Biasanya itu kayak garis lengkung, kayak gitu. Sedangkan kalau bitmap itu disusun oleh objek yang disebut pixel. Yang biasanya kalian kalau misalkan lagi nge-zoom gambar itu kayak ada kotak-kotaknya itu, nah itu yang dimaksud pixel. Jadi perbedaannya kalau misalkan vektor itu sifatnya resolusi independen, kalau bitmap ini resolution dependent atau dia dipengaruhi resolusi. Jadi kalau vektor dia kalau kalian perbesar dia nggak akan pecah, blur atau rusak. Tapi kalau bitmap dia itu kalau di zoom
sangat di zoom besar itu biasanya bakal pecah atau blur gitu. Itulah yang kalian temukan kalau misalkan di foto pas kalian zoom gede banget kayak gitu. Terus kalian lihat kan pecah-pecah kayak kotak-kotak. Nah, itu kalau bitmap seperti itu. Terus biasanya kalau vektor itu memang digunakan untuk ilustrasi dengan bentuk geometri sederhana. Cocoknya itu seperti kayak buat kalau kita bikin logo atau desain sebuah bentuk lain-lain kayak gitu. Sedangkan kalau bitmap ini memang digunakan untuk gambar kompleks dengan ragam warna dan bentuk yang beraneka ragam. Contohnya foto dari hasil bidikan kamera HP kalian misalnya. Nah, untuk format penyimpanannya sendiri kalau vektor itu ada .ai, .cr, .ps, dan lain-lain. Kalau si bitmap itu JPEG, JPG, PSD, .tif, dan lainnya. Nah, kalau softwarenya sendiri biasanya kalau untuk membuat gambar vektor itu bisa pakai CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau Inkscape. Sedangkan kalau si bitmap itu ada Photoshop, Corel Photo Paint, dan lain-lain. Nah, terus ini mungkin contohnya nih, tadi yang seperti saya bilang kalau bitmap itu kan dia dari pixel. Nah, kotak-kotak ini itu adalah pixel tuh, makanya dia kalau misalkan ini di zoom dia bisa pecah blur seperti ini, sedangkan kalau vektor itu enggak. Dan ini mungkin ada beberapa format file gambar atau images yang sering kita temui. Ini ada JPG atau JPG, .png, .pmp, .tif, dan .gif. Apa sih perbedaannya? Jadi, kalau Joint Photographic Expert Group atau JPEG atau JPG ini yang paling sering kita temui ya. Ini itu dia biasanya itu gunakan untuk menyimpan file foto. Jadi kalau kalian foto pakai kamera HP kalian kayak gitu itu biasanya format filenya tuh ya JPG atau JPEG ini. Nah, dia ini formatnya kompresi lossy. Maksudnya apa? Ketika file gambarnya itu dikompres, sebagian data gambar itu dibuang untuk mengurangi ukuran file. Jadi hasilnya itu ukuran file biasanya jadi jauh lebih kecil, tapi kualitas gambarnya memang sedikit menurun gitu. Kadang-kadang tuh bisa terlihat blur atau pecah. Jumlah warnanya kalau untuk JPG ini sampai dengan 32 bit. Terus yang kedua ada .png. Nah, kalau .png ini dia dia masuknya kompresi lossless. Maksudnya apa? Ketika file gambar PNG ini dikompres, dia tidak akan ada data yang dihilangkan, tapi memang ukuran filenya berkurangnya hanya sedikit dan dia ini mendukung transparasi. Jumlah warnanya sendiri lebih ini dia sampai dengan 64 bit dan ini biasanya cocok untuk logo, ilustrasi atau motion graphic atau sprite game dengan model PNG sequence. Nah, ini terus juga ada graphic interchange format .gif. Ini mungkin kalian juga udah tahu semua, dia ukurannya kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar bergerak. Dia mendukung gambar animasi sederhana dan mendukung transparasi. Cuman dia jumlah warnanya hanya sampai 8 bit atau terbatas. Contohnya apa? Contohnya itu kayak misalkan kalian di WhatsApp atau Instagram, itu kan ada tuh GIF yang biasanya kalian kirim ke teman-teman. Nah, itu termasuk dari GIF, contoh dari GIF yang bergerak-gerak itu. Terus juga ada namanya take image format atau .tif. Ini dia mampu menyimpan gambar dengan kualitas tinggi hingga 32 bit, tapi seringnya ini digunakan di dunia percetakan. Terus yang terakhir ada bitmap. Ini dia itu ukurannya sangat besar karena bisa mencapai ukuran megabytes. Dia nggak terkompresi dan menggunakan sistem warna RGB. Tapi ini biasanya sangat jarang digunakan di web atau internet karena tadi ukurannya itu sangat besar. Kemudian mungkin ini untuk pengolahan gambar sendiri. Apa sih sebenarnya pengolahan gambar itu? Jadi pengolahan gambar digital adalah proses untuk memanipulasi citra digital menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kualitas gambar, atau menghasilkan gambar baru.
Maksudnya gimana tuh? Tujuannya sendiri dia macam-macam. Ada yang namanya peningkatan kualitas gambar atau enhancement, pemulihan citra atau restoration, analisis citra atau image analysis, kompresi data, pengenalan pola atau objek, visualisasi dari berbagai bidang. Jadi sebenarnya kalau di pengolahan gambar ini itu kuat banget kaitannya sama di mungkin computer vision, kalau kalian tahu computer vision itu. Nah, jadi dia kayak untuk meningkatkan kualitas gambar itu maksudnya misalkan gambar yang ada ini masih dirasa kurang atau ada sedikit defeknya, itu mau di enhance gitu, atau pemulihan citra, ada kerusakan dari gambarnya itu terus ingin dipulihkan. Misalkan dari gambar kita punya misalkan nih foto zaman dulu, terus pengen kita kembalikan fotonya ini agar kembali menjadi jelas misalkan. Nah, itu termasuk dari restoration dan lain-lain. Kemudian untuk proses pengolahannya sendiri itu ada 6 tahap. Yang pertama ada akuisisi gambar. Tentu aja kita harus mendapatkan gambarnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah prapemrosesan atau preprocessing, kemudian segmentasi gambar, representasi dan deskripsi, kemudian pengolahan tingkat tinggi, dan hasil output atau visualisasinya. Mungkin untuk pertemuan ini sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.